bagian pertama memulai sebuah project, kita fokus kepada project settings. Untuk project setting umumnya dimulai dengan melakukan setting pada unit yang akan kita gunakan. Untuk satuannya kita bisa pilih misalkan meter, sentimeter, milimeter yang umumnya biasanya digunakan, dan tingkat kepresisiannya kita bisa atur 20 di belakang titik sebagai tingkat presisi yang umumnya digunakan. Tidak lupa pada bagian drafting settings kita memastikan untuk object snapnya itu seperti midpoint, nearest itu tercentang semua untuk memudahkan kita bekerja. Selanjutnya kita bisa lihat standar-standar ketebalan garis dari buku panduan yang sudah diberikan. Kemudian kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu layer management, di mana kita akan setup layer berdasarkan kebutuhan dari ketebalan garis yang kita perlukan selama proses penggambaran. Di sini saya coba membuat simulasi menggunakan 6 garis untuk menentukan mulai dari yang paling tebal hingga yang paling tipis. Lalu kita bisa menambahkan keterangan dengan membuat teks di samping garis tersebut untuk menentukan bagian mana yang paling tebal dan garis mana yang tipis. Untuk teks di sini karena kita satuannya milimeter, kita menggunakan ketinggian berkisar antara 100 sampai 150 atau mungkin bisa 50. Selanjutnya kita bisa mewarnai garis untuk menunjukkan identitas garis mana yang paling tebal dan garis mana yang paling tipis. Dari warna yang digunakan itu sebetulnya tidak ada patokan khusus, hanya cari warna-warna yang paling mudah untuk bisa membedakan perbedaan dari ketebalan atau ketipisan masing-masing garis. Langkah berikutnya adalah kita membuat jenis-jenis layer yang akan kita butuhkan selama proses penggambaran. Nah, biasanya layer-layer ini mengacu kepada objek-objek gambar yang akan kita buat di dalam modelan yang kita lakukan. Sebagai gambaran, layer-layer ini dibuat mengacu sebetulnya pada buku panduan yang sudah diberikan. Kita bisa membuat dengan create new layer, ada di sebelah kiri kita bisa klik, kemudian kita tuliskan layer-layer yang kita perlukan, misalkan untuk wall finish, wall structure, juga kita bisa membuat layer misalnya furniture atau layer floor pattern dan lain sebagainya. Setelah kita membuat layer-layer berdasarkan keperluan dan kebutuhan kita atau berdasarkan objek gambar yang akan kita gambar, maka selanjutnya kita bisa mengatur warna pada layer tersebut. Nah, warna-warna ini sebetulnya kita ambil dari acuan atau standar warna yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi layer-layer ini akan memiliki identitas ketebalan garis sesuai dengan warna yang diatur oleh kita.
Setelah kita membuat sistem layer berdasarkan objek, kita bisa close. Kemudian kita bisa membuat objek bantu bentuk apapun untuk melihat hasil dari ketebalan garis yang telah kita buat. Ya, contohnya di sini saya akan coba membuat satu potongan dinding, di mana dia nanti akan kita beri notasi pasangan setengah bata untuk bisa memperlihatkan ketebalan garis dari yang tebal hingga yang tipis. Selanjutnya kita bisa mengisi notasi menggunakan perintah hatch, di mana kita bisa sesuaikan skalanya sesuai dengan gambar yang akan kita buat. Selanjutnya kita bisa menentukan layer apa yang mau kita gunakan terhadap notasi tersebut, dan juga kita bisa menentukan skala besar kecilnya dari ukuran notasi yang telah kita buat. Kemudian kita masuk ke tahap akhir, di mana kita akan menentukan sistem plot atau plot style dari gambar yang akan kita buat. Kita bisa setting dari ukuran kertas. Kemudian kita bisa perhatikan ada tombol atau tombol bagian plot style di situ. Skala juga kita bisa atur. Kemudian area pengambilan area print atau area plotnya kita bisa atur sedemikian rupa untuk bisa menentukan seberapa jauh area yang akan kita cetak di kertas. Ini kita bisa melihat garis masih terlihat sama tebal tipisnya, belum ada perbedaan antara garis yang tebal dengan garis yang tipis. Jadi semuanya masih dalam ukuran yang sama. Nah, untuk mengatur plot style, kita bisa masuk ke bagian kanan atas. Di situ ada tabel plot style. Isinya adalah tabel mengenai warna-warna yang kita bisa atur, warna apa yang akan tebal, warna mana yang akan tipis. Total seluruh warnanya ada 255 warna. Nah, kita akan klik new, kemudian kita create from scratch. Kemudian kita tuliskan jenis plot style apa yang mau kita berikan identitas, itu namanya. Kita mau berikan nama apa terhadap plot style kita. Kemudian kita masuk ke plot style editor. Sebelumnya jangan klik finish dulu. Kita masuk ke plot style editor. Nah, di sini ada beragam warna dan kita tentukan ketebalan tersebut berdasarkan 7 warna yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya di sini warna awal adalah warna biru. Saya akan setting sebagai warna yang paling tebal. Kemudian jangan lupa colornya black, karena kalau kita print dengan objek color, nanti dia akan sesuai dengan warna layer. Ya, kita atur sampai dengan warna yang paling tipis. Di sini warna paling tipis saya memberikan warna dengan kode 144, di mana dia lebih terlihat gelap agar bisa membedakan secara visual pada saat penggambaran bahwa dia ada yang paling tipis. Warna paling tipis ini bisa kita gunakan pada bagian hatch ya, misalnya notasi untuk menentukan material tertentu.
kalau sudah, di situ kita sudah masuk ke dalam plot style baru kita. Kemudian selanjutnya kita bisa cek melalui preview hasil dari plot style yang kita buat. Oke, semua sudah oke. Hanya kalau misalkan masih ada yang belum berwarna hitam, kita bisa setting ulang di edit. Kemudian cari warna yang belum hitam, kita rubah menjadi warna hitam. Save and close, kemudian preview. Nah, sekarang kita sudah punya plot style sendiri dengan ketebalan dan ketipisan garis yang kita bisa atur sedemikian rupa sesuai standar. Selanjutnya kita bisa klik plot, kemudian pilih file type-nya sebagai PDF. Oke, kita tentukan lokasinya di mana, kita klik save, kemudian kita tunggu sebentar. Secara otomatis maka PDF akan muncul dan selesai.